Selamat siang para sahabat Instalife Silom Lipo Cikarang yang saya kasihi. Serba-serbi penyakit asam urat yang akan saya bahas adalah penyakit yang berhubungan dengan peningkatan kadar asam urat dalam darah serta komplikasinya, yaitu penyakit gout dan penyakit batu saluran kemih atau batu ginjal. Seperti yang sering saya temukan di praktek sehari-hari, masyarakat awam masih menganggap semua gejala nyeri sendi adalah penyakit asam urat. Padahal harusnya tidaklah demikian. Penyakit nyeri persendian karena asam urat hanya sebagian kecil dari jenis penyakit radang sendi yang ada. Oleh karena itu, saya ingin meluruskan istilah penyakit asam urat supaya tidak ada lagi salah kaprah mengenai hal ini di masyarakat awam. Penyakit asam urat bukanlah penyakit menular. Sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku yang tidak atau kurang sehat, seperti kurang olahraga atau malas gerak, kurang konsumsi buah dan sayur, perokok, dan pengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Sebenarnya apakah yang dimaksud penyakit asam urat? Para sahabat siluam perlu mengetahui asal mula asam urat, yaitu dari metabolisme purin yang berasal dari sisa makanan yang kita konsumsi. Jika konsumsi makanan yang mengandung purin tinggi secara berlebihan, maka kadar asam urat dalam tubuh kita akan meningkat pula. Untuk mengetahui kadar asam urat dalam tubuh kita, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium darah. Penyakit asam urat bisa tidak bergejala, bisa juga bergejala, dan gejala yang ditimbulkan yang paling ringan adalah badan terasa pegal-pegal. Jika sudah berkembang menjadi komplikasi gout, maka gejalanya bisa nyeri sendi, disertai bengkak kemerahan dan panas. Sedangkan jika terjadi batu saluran kemih atau batu ginjal, maka perut bagian pinggang sampai bawah pusar nyeri. Bahkan buang air kecil bisa keluar pasir atau batu disertai darah. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa konsumsi makanan yang mengandung purin yang tinggi termasuk faktor gaya hidup. Contohnya makan jeroan, minuman manis, konsumsi alkohol, ini dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Faktor kondisi medis seperti tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, kencing manis, kegemukan atau obesitas, dan penyakit kanker sering juga dikaitkan dengan peningkatan kadar asam urat tubuh. Mekanisme peningkatan asam urat pada orang obesitas itu dikarenakan pada obesitas menghasilkan lebih banyak insulin, sedangkan insulin yang berlebihan ini dapat menghambat kerja ginjal dalam membuang asam urat. Asam urat akhirnya akan mengendap, membentuk kristal di sendi dan ginjal. Penyakit ginjal kronik menyebabkan ginjal tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk membuang asam urat dari tubuh. Mekanisme peningkatan asam urat pada diabetes ini dikarenakan adanya resistensi insulin, yang dikatakan bisa juga meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Faktor resiko obat-obatan seperti pelancar kencing, obat TBC yaitu pyrazinamide, aspirin itu harus diperhatikan dan dikonsultasikan ke dokter karena juga dapat meningkatkan kadar asam urat. Obat pelancar kencing akan menyebabkan frekuensi buang air kecil bertambah sehingga mengurangi jumlah cairan dalam tubuh dan terjadi dehidrasi. Kekurangan cairan ini dapat menghambat proses pembuangan asam urat oleh ginjal. Kemudian terjadi landapan dan akhirnya bisa mengakibatkan komplikasi penyakit asam urat berupa gout dan batu ginjal. Faktor genetik adalah faktor riwayat keluarga dengan sejarah asam urat. Usia dan jenis kelamin. Angka kejadian penyakit asam urat lebih banyak diderita pria daripada wanita premenopause dengan perbandingan 10:1. Pada umumnya penyakit ini mulai diderita oleh pria pada usia lebih dari 30 tahun. Kenapa wanita premenopause bisa lebih rendah menderita penyakit asam urat? Ini dikarenakan hormon estrogen pada wanita
dapat membantu mengeluarkan kelebihan asam urat dalam tubuh. Pada wanita postmenopause, angka kejadian pada wanita hampir sebanding dengan pria, yaitu 1:3, karena hormon estrogennya sudah sangat berkurang. Bahan makanan apa saja yang tinggi kadar purinnya? Bisa kita lihat di tabel berikut ini. Yang dimaksud tinggi purin adalah jika bahan makanan tersebut mengandung lebih dari 100 mg purin per 100 gram bahan makanan. Yang tertinggi adalah golongan theobromine, terutama coklat, lalu jeroan. Sayur yang tertinggi kadar purinnya adalah daun melinjo, diikuti oleh kangkung dan bayam. Semua daging hewan darat ternyata mengandung asam urat tinggi, termasuk juga ayam. Sahabat Siloam, pada dasarnya peningkatan kadar asam urat dalam darah berhubungan dengan dua faktor, yaitu produksi yang berlebihan atau overproduction, atau pengeluaran asam urat yang menurun atau under excretion melalui ginjal, ataupun bisa kombinasi dari kedua faktor tersebut. Kristal asam urat yang berlebih dalam tubuh, terutama di persendian, dianggap sebagai benda asing oleh sel imun tubuh, sehingga memicu peradangan. Lebih dari 95% goat memiliki kadar asam urat darah tinggi. Tapi tidak semua orang dengan kadar asam urat tinggi dalam darah akan berkomplikasi menjadi gout dan batu ginjal. Sahabat Siloam perlu memahami bahwa nyeri sendi tidak selalu karena kelebihan asam urat. Penyakit radang sendi yang gejalanya mirip adalah penyakit rematik. Pengertian dari rematik adalah penyakit radang pada sistem tulang, otot, dan sendi yang bukan disebabkan peningkatan asam urat, melainkan autoimun. Lalu apakah penyakit gout itu? Ya, penyakit gout adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat pada jaringan sendi. Angka kejadian gout di dunia sekitar 1-2% dari penyakit peradangan sendi. Kalau di Indonesia belum ada data yang pasti. Tetapi menurut penelitian Cokro Prawiro tahun 2007, diperkirakan sekitar 1,3 sampai 13,6 per 100.000 penduduk Indonesia menderita gout, dan angka kejadiannya akan meningkat seiring meningkatnya usia. Ini adalah tabel perbedaan penyakit rematik dan gout ya pada sahabat Siloam yang saya kasihi. Wanita dan manula lebih banyak menderita penyakit rematik, sedangkan penyakit asam urat yaitu penyakit gout lebih banyak diderita oleh laki-laki, terutama kaum dewasa muda berusia 30-50 tahun yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Penyakit rematik ini biasanya disebabkan oleh autoimun, sedangkan gout disebabkan oleh kelebihan zat purin. Rematik juga menyerang persendian kiri dan kanan secara simetris dan biasanya berpindah-pindah nyerinya. Kalau gout itu dia menyerang satu sisi tubuh saja, jadi asimetris. Kalau penyakit rematik itu sendinya nyeri, tapi tidak selalu bengkak. Kalau penyakit gout itu biasanya sering sekali terjadi bengkak, hangat, dan kemerahan pada daerah sendi yang terkena serangan. Nah, penyakit rematik juga biasanya terjadi pada pagi hari disertai kekakuan sendi yang bisa berlangsung hingga setengah jam. Sedangkan penyakit gout itu biasa terjadi tiba-tiba pada malam dan dini hari. Intensitas nyeri pada penyakit rematik itu ringan sampai berat. Sedangkan pada penyakit gout itu intensitas nyerinya sering dan berat. Penyakit rematik itu paling sering pada persendian jari-jari tangan dan kaki serta pergelangan tangan. Sedangkan gout paling sering pada persendian jari-jari kaki, terutama jari jempol. Bagaimana dengan tanda-tanda radang sendi gout ya, sahabat Siloam?
Nyeri penyakit gout ini sering tiba-tiba dan terjadi terutama seringnya pada malam hari ataupun dini hari. Penyakit gout jika tidak diobati, nyerinya bisa berkepanjangan, bisa sampai 3 hari bahkan berminggu-minggu. Sendi yang paling sering terserang adalah jempol kaki, diikuti lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari tangan. Dan ini bisa kambuhan ya. Jika berkepanjangan akan menjadi tofus. Apa yang dimaksud tofus? Tofus adalah benjolan berisi kristal asam urat yang dapat menimbulkan kerusakan pada sendi itu sendiri, serta bisa terjadi penekanan pada pembuluh darah dan saraf di sekitarnya. Timbulnya tofus ini merupakan stadium kronis dari penyakit gout, yang umumnya sudah berlangsung kurang lebih 12 tahun, atau sekitar antara 5-40 tahun sejak serangan gout pertama. Tofus gout banyak ditemukan di pergelangan dan jari-jari tangan, telinga, lutut, dan siku. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tanda-tanda terserang batu ginjal, yang pada dasarnya batu ginjal itu merupakan endapan material keras yang berasal dari sisa-sisa limbah darah yang dipisahkan ginjal, lalu lama-lama terjadi pengkristalan. Tanda-tanda batu ginjal adalah sakit pinggang, nyeri berkemih, keluar batu atau pasir saat buang air kecil, kencing, bisa berdarah, bahkan sampai tidak bisa kencing sama sekali. Penyulitnya adalah demam dan gagal ginjal yang ditandai dengan pemeriksaan kadar urium dan kreatinin darah yang meningkat. Jika sahabat siluam punya keluarga, teman, ataupun Anda sendiri menderita penyakit asam urat, konsultasikanlah dengan dokter mengenai hal ini. Jangan mengkonsumsi sendiri obat-obat penurun asam urat karena bisa terjadi reaksi alergi ataupun efek samping yang tidak bisa diprediksi, seperti kerusakan fungsi ginjal. Dokter akan mengatur dosis obat penurun kadar asam urat berdasarkan fungsi ginjal penderita dan kadar asam urat dalam darahnya. Pada keadaan tertentu, obat-obat penurun asam urat harus diminum untuk seumur hidup untuk mencegah serangan ulang gout dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada ginjal akibat batu asam urat. Untuk pemeriksaan yang akan dilakukan dokter meliputi pemeriksaan fisik untuk memastikan apakah gejala tertentu merupakan indikasi penyakit asam urat atau bukan. Dokter akan melakukan beberapa langkah diagnosis. Dokter mungkin akan melakukan beberapa hal seperti menanyakan riwayat penyakit pasien, seberapa sering gejala muncul, dan memeriksa lokasi sendi yang sakit. Terdapat juga pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan untuk memastikan diagnosis, antara lain bisa yang pertama itu laboratorium darah. Biasanya akan diperiksa kadar asam urat, urium kreatinin, itu adalah fungsi ginjal, dan darah lengkap untuk mengetahui infeksi, lalu urin lengkap. Yang kedua, bisa dilakukan pemeriksaan radiologi berupa ronsen tulang, ronsen perut berupa BNOI-VP, dan CT scan urologi. Langkah selanjutnya, pasien akan disarankan untuk berkonsultasi juga ke dokter spesialis gizi atau ahli gizi untuk mendapatkan gambaran atau contoh-contoh menu yang dianjurkan, yaitu diet rendah purin. Setelah itu tentunya pasien akan diberikan obat-obatan yang sesuai penyakitnya dan dikonsulkan ke dokter spesialis bedah jika diperlukan tindakan spesifik lebih lanjut. Tentu para sahabat siluam yang ingin memeriksakan kadar asam uratnya bertanya, adakah persiapan khusus untuk memeriksa kadar asam urat dalam darah maupun air seni atau urin? Saya akan jelaskan ya. Untuk memeriksa kadar asam urat dalam darah tidak memerlukan persiapan khusus. Tidak ada perbedaan jika pasien berpuasa atau tidak berpuasa. Nilai normal asam urat pada wanita dewasa dalam darah itu antara 2,4 sampai 6 mg per desiliter.
Sedangkan pada pria dewasa nilai normalnya 3,4 sampai 7 mg per desiliter. Sedangkan untuk pemeriksaan asam urat dalam urin atau air seni perlu pengumpulan sampel urin selama 24 jam. Kadar asam urat dalam urin atau air seni pria dan wanita sama, yaitu 250 sampai 750 mg per desiliter. Apa saja yang bisa kita ketahui dari pemeriksaan urin lengkap? Yang bisa kita temui adalah pH urin, berat jenis sel darah merah dan sel darah putih, kristal asam urat, protein, glukosa, bilirubin, dan sel epitel. Khusus untuk pH urin, jika pH-nya di bawah 5,5 atau bersifat asam akan mempermudah pembentukan batu asam urat. Terdapatnya sel darah merah berarti ada iritasi pada saluran kencing, dan adanya sel darah putih menandakan adanya infeksi bakteri. Kristal asam urat juga dapat ditemui pada pemeriksaan ini. Pada foto ronsen penderita GOUT yang sudah menjadi TOFUS dapat terlihat pembekakan jaringan lunak pada sendi. Batu ginjal yang ditandai dengan nyeri pinggang bisa diperiksa dengan menggunakan foto ronsen BNO-IVP atau CT scan urologi. Kita bisa lihat di sini batu ginjal yang berwarna keputihan ditunjukkan oleh anak panah merah. Sahabat Siloam perlu mengetahui gambaran bagaimana alur pengobatan jika Anda atau keluarga atau teman yang menderita penyakit asam urat supaya tidak salah berobat. Pengobatan asam urat meliputi 3 macam yang harus dilakukan secara berkesinambungan, yaitu berupa non-obat-obatan, dengan obat-obatan, dan juga tindakan. Yang non-obat-obatan atau non-farmakologis meliputi pengaturan diet rendah purin, mencegah obesitas atau kegemukan, minum air putih yang cukup, serta olahraga. Untuk pengaturan diet biasanya dikonsultasikan ke dokter spesialis gizi atau ahli gizi. Sedangkan untuk pemberian obat-obatan atau farmakologis bisa berkonsultasi dengan dokter umum ataupun jika kondisinya memberat ke dokter spesialis penyakit dalam ataupun konsultan reumatologi atau ginjal, hipertensi. Jika sudah terjadi komplikasi seperti TOFUS pada sendi, dirujuk ke dokter spesialis ortopedi atau bedah tulang, dan jika terjadi batu ginjal, dirujuk ke dokter spesialis bedah urologi atau bedah saluran kemih untuk tindakan. Diet rendah purin adalah menghindari konsumsi makanan tinggi purin, yang termasuk kelompok 1, seperti contohnya jeroan, ikan sarden, dan makrel kerang, dan membatasi makanan yang mengandung purin sedang, kelompok 2, contohnya daging sapi, ayam, udang, daun melinjo, kangkung, bayam, tahu, dan tempe, udang, dan ikan laut. Disarankan mengkonsumsi makanan dengan kadar purin di bawah 100 mg per 100 gram bahan makanan per hari pada kelompok 3, yaitu karbohidrat, susu rendah lemak, sayur, dan buah di luar kelompok 2. Untuk usaha menurunkan berat badan, kita harus menghitung indeks massa tubuh atau IMT, yaitu berat badan per tinggi badan kuadrat. Berdasarkan klasifikasi nasional Indonesia, berat badan ideal adalah jika indeks massa tubuhnya antara 18,5 sampai 25. Obesitas atau kegemukan, yaitu indeks massa tubuh di atas 25. Hal ini harus dicegah. Minum air putih yang cukup bermanfaat untuk mencegah kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. Ini dikarenakan tubuh manusia mengandung air sekitar 2/3 atau sekitar 60-70% dari berat badan tubuh. Untuk takaran air yang harus diminum berdasarkan berat badan bisa kita lihat di tabel sebelah kanan. Menurut pedoman Ikatan Ahli Reumatologi Indonesia, pada penderita asam urat disarankan mengkonsumsi air lebih dari 2 liter, yaitu sekitar 8 sampai 16 gelas sehari. Jika disertai adanya gagal ginjal, ada pengurangan jumlah air yang dikonsumsi atas anjuran dokter.
Berdasarkan rekomendasi Ikatan Reumatologi Indonesia tahun 2018, sebaiknya menghindari konsumsi alkohol berlebihan atau tidak sama sekali mengkonsumsinya. Takaran minuman beralkohol yang masih diperbolehkan untuk wanita adalah 1 kali minum per hari dan 2 kali minum untuk laki-laki. Menurut guideline di Amerika, yang dimaksud 1 kali minum adalah 300 cc bir dengan 5% alkohol, 150 cc wine dengan 12% alkohol, dan 45 cc whisky yang mengandung 40% alkohol. Gula terdiri dari glukosa, fruktosa, sukrosa, dan laktosa. Yang paling berpengaruh untuk meningkatkan kadar asam urat tubuh adalah fruktosa. Fruktosa terdapat pada buah-buahan, madu, dan sayuran yang mengandung fruktosa 5-10% dari bobot, serta bahan pemanis makanan dan minuman kemasan yaitu berupa sirup jagung fruktosa tinggi dan juga sirup agave. Jadi berhati-hatilah jika mengkonsumsi kue kering, jelly, soft drink, dan kue pastry yang banyak mengandung high fructose corn syrup atau HFCS, yaitu dalam bahasa Indonesia adalah sirup jagung fruktosa tinggi, karena dapat meningkatkan asam urat jika konsumsi berlebihan. HFCS mengandung 55% fruktosa dan 45% glukosa. Kalau gula biasa atau gula meja itu mengandung 50% fruktosa dan 50% glukosa. Jika mengkonsumsi sirup jagung fruktosa tinggi ini atau HFCS lebih dari 85 gram sehari secara reguler dan jangka panjang, akan memicu timbulnya kegemukan atau obesitas, kolesterol tinggi, dan tentunya meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Para sahabat Siloam, lakukanlah latihan fisik secara rutin 3-5 kali seminggu selama 30-60 menit. Olahraga meliputi latihan kekuatan otot, fleksibilitas otot dan sendi, dan ketahanan kardiovaskuler. Olahraga bisa menjaga berat badan tetap ideal dan bisa mencegah terjadinya penyakit komorbid atau penyakit penyerta seperti penyakit asam urat. Namun, latihan fisik ini yang berlebihan dan beresiko trauma sendi wajib dihindarin. Bagi penderita asam urat, penurunan berat badan akan membantu mengurangi nyeri asam urat karena dapat menurunkan stres pada sendi-sendi yang menahan beban tubuh, misalnya pinggul, lutut, pergelangan kaki. Sahabat Siloam sekalian, ada beberapa contoh olahraga yang ideal untuk penderita asam urat, yaitu yang pertama senam ringan. Latihan senam yang baik untuk kaki Anda adalah dengan memutar pergelangan kaki dengan dalam gerakan melingkar. Latihan lainnya termasuk memutar kepala, leher, pergelangan kaki, atau pergelangan tangan. Yang kedua adalah peregangan atau stretching berupa yoga, tai chi, dan pilates. Olahraga yang lain yang bisa dilakukan seperti berenang, bersepeda, jalan kaki, naik turun tangga, menari, dan olahraga kardio ringan. Jika persendian bengkak karena GOUT, pertolongan pertama yang dapat kita lakukan adalah mengkompresnya dengan kompres dingin. Persendian yang bengkak, nyeri, dan kemerahan bisa dikompres dengan kantong gel yang sudah dibekukan terlebih dahulu, ataupun dengan es batu yang dibungkus kain. Bisa dilakukan maksimal 15 menit sekali kompres. Lalu bisa diulangi dengan jarak 10-15 menit kemudian di tempat yang sama. Sahabat Siloam yang terkasih sekalian, berhati-hatilah untuk menggunakan obat asam urat karena sebagian besar obat-obatannya harus dengan resep dokter. Untuk pertolongan pertama, sahabat Siloam bisa membeli obat anti nyeri berupa paracetamol atau ibuprofen yang bisa dibeli bebas. Jika nyeri dan bengkak masih ada, disarankan untuk ke dokter. Dokter akan memberikan obat-obat yang lebih tepat untuk pengobatan penyakit tersebut, berupa anti nyeri yang lebih poten, anti radang, dan penurun kadar asam urat. Obat-obat penurun asam urat ada yang bekerja mengurangi produksi asam urat dan ada yang bekerja mengeluarkan kelebihan asam urat tubuh melalui urin.
Penyodotan cairan sendi dilakukan pada sendi yang meradang, bengkak, dan terdapat cairan lebih pada persendian. Hasil penyodotan cairan sendi diperiksa di laboratorium untuk mengetahui penyebab bengkaknya sendi. Jika disebabkan oleh asam urat, maka akan terdapat gambaran kristal asam urat berbentuk tajam seperti jarum pada cairan sendi. Jika para sahabat siloam ada yang menemukan masalah ini, bisa berkonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam ataupun konsultan reumatologi. Ini adalah gambaran penyakit sendi got yang sudah kronis, sehingga mengakibatkan timbul tofus. Nah, tofus artinya batu. Jadi ini adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Jika tofus sudah membesar, sebaiknya dilakukan operasi dan jaringannya diperiksakan di laboratorium untuk memastikan penyebab benjolan tersebut. Hal ini dilakukan oleh dokter spesialis bedah ortopedi. Jika terdapat batu ginjal, sebaiknya sahabat siloam berkonsultasi ke dokter spesialis bedah urologi untuk pengobatan lebih lanjut. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan antara lain sistoskopi, ureteroskopi, SWL atau laser. Itu adalah teknik penghancuran batu tanpa operasi, PCNL atau percutaneous nephrolithotomy, yaitu operasi pengoboran ginjal untuk memasukkan kamera dan alat pemecah batu dari pinggang pasien. Dan jika batu ginjalnya besar, maka dilakukanlah operasi terbuka. Yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa jika batu ginjal ukurannya cukup besar, dokter spesialis bedah urologi akan memutuskan melakukan operasi terbuka untuk batunya. Para sahabat siloam jangan khawatir, untuk pengobatan dan semua prosedur tindakan yang disebutkan di atas sudah ada di Rumah Sakit Siloam Lipo Cikarang. Sahabat siloam, jika tidak diobati maka penyakit asam urat yang mengenai sendi yaitu GOUT dan tofus bisa berlanjut menjadi kerusakan persendian tulang. Sedangkan batu ginjal yang tidak diobati akan mengganggu fungsi ginjal dan akan berakhir dengan gagal ginjal kronis atau menahun, sehingga diperlukan tindakan cuci darah atau hemodialisis dengan berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam dan atau konsultan ginjal hipertensi. Fasilitas cuci darah atau hemodialisis telah tersedia di rumah sakit kami. Sahabat siloam perlu ketahui bahwa di dunia kita mempunyai Hari Radang Sendi Sedunia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Penyakit GOUT yang kita bahas saat ini termasuk dalam kategori penyakit peradangan sendi. Dan untuk bulan Maret ini pada tanggal 11 Maret 2021 atau tiap minggu kedua di bulan Maret setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Ginjal Sedunia. Kesehatan organ tubuh ginjal juga tidak kalah pentingnya loh. Harus diperhatikan ya para sahabat siloam. Penderita asam urat terutama yang sudah terbentuk batu ginjal sebaiknya segera berobat dan jika memerlukan tindakan harus segera dilakukan. Dalam rangka menyambut Hari Ginjal Sedunia tahun ini, Siloam Hospital Lipo Cikarang mengadakan paket screening ginjal sehat dan ginjal prima sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di sini. Para sahabat siloam tentu perlu mengetahui apakah penyakit asam urat bisa diberikan vaksin COVID-19. Jawabannya adalah bisa. Jadi penderita penyakit peradangan sendi karena asam urat yaitu GOUT layak menerima vaksin COVID-19. Lalu bagaimanakah dengan penderita batu ginjal yang sudah berkomplikasi gagal ginjal? Apakah bisa divaksin COVID-19 juga? Jawabannya adalah boleh, asal kondisinya stabil. Ketentuan ini berdasarkan update terbaru rekomendasi vaksinasi COVID-19 dari Perkumpulan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia tanggal 18 Maret 2021. Sahabat siloam sekalian, sebelum menerima vaksinasi COVID-19, ada baiknya melakukan screening kesehatan. Ada beberapa paket screening pra atau sebelum vaksinasi dan pasca atau sesudah vaksinasi. Jika ingin melakukan tes serologi SARS-CoV-2 kuantitatif untuk mengetahui kadar antibodi COVID-19 dalam tubuh,
Disarankan diperiksa pada 2 minggu sampai 1 bulan pasca vaksinasi COVID-19 kedua. Dan bagi penderita COVID-19 sudah boleh diperiksa 1 bulan setelah terinfeksi COVID-19. Demikian juga bagi para penyintas COVID-19. Pengulangan tes ini bisa dilakukan berkala antara 3 sampai 6 bulan berikutnya. Sampai saat ini belum ada ketentuan kadar antibodi berapa yang bisa memberikan efek perlindungan terhadap COVID-19. Jika ada kritik dan saran untuk rumah sakit kami, silakan menuliskan kritik dan saran dengan men-scan QR Code berikut ini. Langsung tersambung pada Google Review. Para sahabat Siloam bisa mengikuti kembali Health Talk Awam yang sudah pernah saya bawakan pada tahun 2020 lalu, yaitu tentang imunisasi dewasa apa saja yang perlu di masa pandemi COVID-19 selain vaksinasi COVID-19. Dan satu pembahasan lagi yang tak kalah menarik yaitu mengenai waspadai gejala demam pada orang dewasa di era new normal. Silakan para sahabat Siloam men-scan kode QR yang tertera di sini untuk terhubung langsung dengan InstaLive kedua Health Talk tersebut. Di akhir kata, saya dan tim marketing Rumah Sakit Siloam Lipo Cikarang yang didukung juga oleh PT Astellas Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat Siloam di program InstaLive ini. Semoga ilmu yang saya bagikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dengan saya, Dr. Ida Melani, di kesempatan webinar awam berikutnya.